mengerti dan lebih mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Roma pasal 12, Roma pasal 2 ayat 12, Roma pasal 2 ayat 12 ya. Minggu lalu kita sampai di ayat 11, sekarang kita lanjut di ayat 12 begitu. Jadi ini melanjutkan yang kemarin, di bagian kemarin ya, di sini dikatakan ya ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat ini menunjuk kepada orang bukan Yahudi. Ya, kalau di ayat 10 itu disebutkan orang Yunani begitu. Jadi semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat. Jadi yang membedakan bangsa-bangsa lain dengan bangsa Yahudi adalah bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat ya, karena mereka bukan bangsa pilihan gitu. Mereka harus mencari hukum Taurat di bangsa Israel, dan bangsa Israel itu bangsa pilihan di mana waktu itu dipakai sebagai tiang kebenaran. Nah, mereka diberikan hukum Taurat begitu. Jadi mereka yang bukan orang Yahudi akan binasa tanpa hukum Taurat. Tapi sebaliknya semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat juga akan dihakimi oleh hukum Taurat katanya. Artinya begini, artinya bahwa memang semua dosa itu akan dijatuhin hukuman. Inilah konsekuensi dari dosa itu begitu. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu belum ada bangsa Yahudi atau bangsa non-Yahudi, ya kan? Itu belum ada bangsa non-Yahudi dan Yahudi, itu belum ada. Manusia hanya satu pasang, Adam dan Hawa yang ditaruh di tengah taman Eden itu. Dikasih satu perintah, jangan makan. Kalau kamu makan, kamu akan apa? Mati. Kalau kamu makan berarti kamu melanggar, kamu berdosa, dan ada konsekuensinya yaitu penghukuman itu. Dan di Roma pasal 6 ayat 23, upah dari dosa adalah maut. Jadi ayat ini berkata bahwa semua orang yang berdosa itu akan dihukum, gitu. Akan dihukum. Dan prinsip menyelesaikan dosa dengan penghukuman ini adalah prinsip yang sebenarnya dipakai oleh semua pemerintahan di dunia ini, gitu. Cuma kadang ada pemerintah yang tidak berlaku adil begitu, ya. Jadi lawan politiknya dicarikan kesalahan, kemudian dijatuhin apa? Hukuman. Jadi salahnya itu dibuat-buat begitu. Nah, jadi seperti itu. Ini prinsipnya adalah dosa akan dijatuhin hukuman, jadi upah dosa adalah maut. Jadi tidak di ayat sebelumnya, di ayat 11 itu, sebab Allah itu tidak memandang apa? Bulu, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang non-Yahudi, tidak memandang bulu, seperti itu. Nah, menarik di ayat 13 ini. Dijelaskan lagi mengapa baik Yahudi itu juga akan dihukum. Nah, ini ayat 13 ini lebih menekankan kepada Yahudi yang punya hukum Taurat gitu. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan apa? Yang dibenarkan gitu. Jadi bukan yang mendengar yang dibenarkan, tetapi yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Sekilas bagian ini, orang yang melakukan hukum Taurat akan dibenarkan, ini akan bertolak belakang dengan tulisan Rasul Paulus sendiri di dalam Galatia pasal 2. Coba kita baca Galatia pasal 2. Ayatnya 16. Kamu tahu
bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum apa? Taurat. Tetapi ayat yang Roma pasal 2 ayat 13, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sementara di Galatia pasal 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bagaimana? Mana yang benar ini? Ya? Yang benar Roma pasal 2 ayat 13 atau Galatia 2 ayat 16? Mana yang benar? Di ayat 13 Roma, orang yang melakukan hukum Taurat akan dibenarkan. Tetapi di Galatia tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mana yang benar? Apakah ini kontradiksi? Tidak kontradiksi. Bagaimana bisa tidak kontradiksi? Yang satunya orang melakukan hukum Taurat akan dibenarkan, yang satunya tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, jadi ayat ini memang tidak kontradiksi, tetapi saling melengkapi kalau kita dapat melihat secara konteksnya sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kata dari melakukan di Roma pasal yang ke-13 ini, bahwa orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan, ini kata yang dipakai kata melakukan ini adalah pointai, ya, pointai ini sebentar, Roma pasal 2. Nah, ini kata yang dipantai pointai dari pointes, ya, dari pointes itu artinya a performer, itu pelaku, gitu, pelaku. Nah, pelaku ini adalah seorang yang mematuhi atau memenuhi, begitu. Ya, jadi ini pelaku dari hukum Taurat, pelaku dari hukum Taurat. Nah, sementara kalau di dalam Galatia tadi, Galatia pasal yang kedua tadi, ini kata yang dipakai adalah ergon, kata melakukan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan. Itu kata yang dipakai kata ergon. Ergon ini adalah satu perbuatan yang dilihat, gitu. Dilihat. Ini dilihat melakukan, gitu. Dilihat melakukan. Jadi kalau pointes tadi itu pelaku, nah jadi kalau pelaku itu juga adalah dia ergon, tetapi kalau ergon itu belum tentu jadi pelaku. Bisa paham nggak? Ya. Jadi ergon itu kita bilang apa? Ergon itu adalah segala perbuatan, segala pekerjaan yang dilihat, gitu. Itu dilihat. Gitu. Tetapi belum tentu orang yang melakukan, yang ergon itu adalah pelaku dari hukum Taurat itu. Seperti itu. Nah, sebagai contoh kita melihat di dalam Yesaya. Coba kita lihat Yesaya.
Yesaya pasal 1 Tuhan lewat Yesaya, pada zaman Yesaya pada waktu itu dia berkata kepada bangsa Israel dari ayat 10 itu. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Di hukum Taurat itu mengatur upacara-upacara korban. Nah, di zaman Yesaya ini mereka melakukan nggak? Mereka melakukan, karena untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak apa? Tidak sungguh. Jadi mereka ergon tetapi tidak pointes. Mereka ergon tetapi tidak jadi pelaku dari hukum Taurat itu. Tuhan muak dengan ibadah yang demikian. Gitu. Tuhan muak dengan perilaku yang demikian. Gitu. Kemudian dilanjutkan, ya, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh apa? Penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan apa? Darah. Mereka jahat, mereka penuh dengan darah, tetapi mereka melakukan korban kepada Tuhan. Maka Tuhan, persembahanmu itu apa? Memuakkan. Aku tidak mau melihatnya. Begitu. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat apa? Berbuat jahat. Jadi kita bisa membedakan maksud di dalam Roma pasal 2 dan 2 ayat 13 dengan Galatia pasal 2 ayat 16 ini. Karena di dalam Roma pasal 2 ayat 13, pelaku dari hukum Taurat itu berarti melakukan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat itu dengan iman di dalamnya, gitu. Itulah pelaku hukum Taurat yang akan dibenarkan itu. Jadi tindakan ergon yang dilakukan oleh orang-orang yang para pelaku ini adalah didasarkan dengan apa? Iman. Jadi bukan sekedar maunya Tuhan, bukan sekedar kamu itu potong domba, kamu itu bikin Paskah, gitu kan? Upacara-upacara itu kamu buat, kamu bikin korban bakaran untuk Tuhan, bukan itu maunya Tuhan. Maunya Tuhan kamu melakukan itu, tetapi didasari dengan apa? Iman. Gitu. Itulah yang Tuhan mau. Maka di dalam Ibrani pasal 11 kita melihat daftar orang beriman. Misalnya Ibrani pasal 11 ayat 28. Dari ayat 4 dulu, Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan apa?
kepada Allah korban yang lebih baik dari korban apa? Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Gitu. Jadi Habel ini adalah pelaku dari hukum Taurat yang dimaksudkan di dalam Roma pasal 2 ayat 13. Gitu. Sementara yang dikritik oleh Yesaya itu yang dimaksudkan dengan Galatia pasal 2 ayat 16 tadi. Gitu. Jadi Habel melakukan karena iman. Kemudian di Musa ayat 28, karena iman ia mengadakan apa? Paskah dan memercikkan darah supaya pembinasa anak sulung jangan menyentuh mereka. Inilah daftar orang beriman. Begitu. Inilah yang dimaksud dengan pelaku iman itu. Mengapa demikian? Karena di dalam hukum Taurat itu adalah berisi gambaran tentang keselamatan itu sendiri. Gitu. Jadi gambaran, bayangan dari keselamatan. Kalau kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 1, penulis Ibrani berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi dalam hukum Taurat itu hanyalah terdapat apa? Bayangan saja, gitu. Bayangan saja. Jadi di dalam hukum Taurat melakukan persembahan korban itu ada begini. Kalau orang berdosa mau datang kepada imam untuk mengaku dosa, maka dia membawa persembahan domba. Ya, nanti diatur yang kaya bisa lembu, yang sedang domba, nanti yang miskin bisa burung terkukur, yang sangat miskin itu ditepung, pakai tepung, diatur begitu. Mengapa? Karena orang Israel pasti punya tepung gitu. Maka Ibrani katakan hampir semua itu disucikan dengan apa? Dengan darah begitu. Jadi orang datang kepada imam bawa domba, meletakkan tangan di atasnya, ngaku dosa. Inilah bertobat. Inilah bertobat, mengaku dosa, kemudian itu disembelih. Ini gambaran apa? Gambaran bahwa binatang ini jadi korban dari dosa saya. Dan binatang ini membayangkan dari Yesus Kristus yang akan mati di atas kayu salib. Begitu. Bahwa Yesus menjadi korban bagi dosa saya. Begitu. Jadi orang perjanjian lama sambil melakukan itu berarti mereka membayangkan itu. Nah, kalau mereka menjadi pelaku hukum Taurat ini, maka mereka tidak akan tetap dalam perbuatan jahat. Gitu. Mereka bertobat, kan begitu. Mereka bertobat, mereka tidak tetap melakukan kejahatan. Makanya kata di dalam Yesaya tadi, bertobatlah, gitu. Belajarlah berbuat baik, gitu. Nah, tetapi di dalam Yesaya itu orang-orang itu mereka melakukan korban juga. Mereka potong domba, mereka potong korban, maka dikatakan korbannya begitu banyak, gitu kan. Mereka tetapi dikatakan bukan pelaku. Mengapa? Mereka berpikir, gitu kan, dengan korban yang banyak, gitu kan, domba yang banyak, Allah sudah senang. Gitu. Allah sudah senang. Padahal maunya Tuhan kamu melakukan itu menjadi satu gambaran sambil membayangkan bahwa nanti ada juru selamat yang akan datang. Berarti kamu harus sungguh-sungguh bertobat untuk mendapatkan keselamatan itu. Begitu. Jadi di Roma pasal 2 ayat 13 ya, kata melakukan itu adalah pelaku hukum Taurat yang akan dibenarkan. Yang melakukan dengan benar, melakukan dengan beriman. Gitu. Jadi melakukan korban itu, melakukan perintah hukum Taurat sambil beriman.
Itulah yang dibenarkan. Maka kita berkata, orang perjanjian lama diselamatkan juga lewat Tuhan Yesus dengan cara apa? Bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Sementara kita, orang perjanjian baru diselamatkan lewat bertobat dan percaya pada juru selamat yang sudah datang. Gitu. Jadi yang ergon seperti dalam Galatia pasal 2, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu ergon. Ergon itu hanya secara fisik melakukan, gitu kan? Secara fisik melakukan, tetapi tidak didasari kebenaran, gitu. Tidak didasari dengan iman. Maka Roma pasal 10, Paulus menyebut orang Yahudi itu sebagai orang yang giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Begitu. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 saya akan membaca. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi belum diselamatkan ini. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh apa? Giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi hukum Taurat bagi mereka adalah sebagai alat untuk menyelamatkan mereka, alat untuk membenarkan mereka. Upacara-upacara itu dilakukan untuk demikian. Maka kata Rasul Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan yang ergon tadi. Jadi hanya ergon saja, tidak menjadi pelaku dari firman itu. Jadi kadang manusia itu lebih kepada, artinya begini, poin tes itu pasti ergon, ya kan? Orang yang jadi pelaku firman itu juga pasti melakukan peraturan itu dengan tepat. Tetapi hatinya dilandaskan dengan iman. Tetapi yang hanya ergon, yang melakukan tapi tidak dibenarkan, itu hanya untuk dilihat saja. Dan banyak manusia kadang seperti itu. Gitu. Di keluarga-keluarga di Sumatera, dari Sumatera kadang malam tahun baru, mereka punya kebiasaan yang baik. Yaitu malam tahun baru bergantian tahun itu maaf-maafan. Benar nggak? Ya kan? Malam tanggal 31 Desember itu satu keluarga biasanya bangun begitu. Jadi itu ngomong saling minta maaf. Gitu. Alkitab bilang kita disuruh apa? Mengampuni kan gitu, minta maaf. Nah, ketika acara itu dibuat, satu memaafkan, satu mengaku salah, satu memaafkan, satu mengaku salah, satu memaafkan, gitu kan? Jadi unek-unek diungkapkan di situ. Gitu. Bagus nggak? Bagus. Itu yang satu minta maaf, yang satu memaafkan. Inilah ergon. Bisa dilihat. Wah, si ini sudah memaafkan ini. Gitu ya. Si ini sudah minta maaf, ya sudah, ergon. Itu dibuat acara itu, saling memaafkan, saling mengampuni. Gitu. Yang satu mengaku salah, yang satu mengampuni. Ya sudahlah, tahun-tahun yang lama nggak usah diingat-ingat lagi. Gitu kan, sekarang kita tahun yang baru, gitu. Sudah ergon. Tetapi belum tentu poin tes. Belum tentu jadi pelaku dari mengampuni. Mengapa? Karena sebenarnya di hatinya belum memaafkan. Di hatinya ini belum mengampuni. Benar?
Cuma di mulut dia ya saya memaafkan, saya mengampuni, tetapi selanjutnya tidak ada ekspresi. Kalau memang betul-betul mengampuni, setelah saling baik-baikan, masih diam-diaman nggak? Hah? Tanggal 1 malam tahun baru sudah maaf-maafan. Tapi tanggal 2-nya rupanya masih belum ngomong-ngomongan. Ini kira-kira sudah pointes nggak? Hah? Sudah jadi pelaku belum? Pelaku dari hendaklah kamu saling memaafkan, saling mengampuni. Itu belum. Itu belum. Nah, yang di Galatia pasal 2 ayat 16 itu yang tidak mungkin dibenarkan. Itu seperti itu. Jadi ini bukan bertentangan, tetapi saling melengkapi. Jadi kadang di dalam gereja orang Kristen sudah dibaptis. Harusnya orang yang sudah dibaptis itu sudah diselamatkan. Gitu. Harusnya orang yang sudah dibaptis secara benar itu pasti diselamatkan. Benar nggak? Mengapa? Karena orang yang sudah dibaptis itu harusnya adalah orang yang sudah sungguh bertobat. Orang yang sungguh percaya Tuhan Yesus. Sudah sungguh-sungguh percaya, bertobat, meninggalkan dosa, gitu kan. Mengaku salah, meninggalkan dosa, kemudian percaya kepada Yesus Kristus yang menyelesaikan dosanya. Kemudian dia dibaptis. Ikut tanda sebagai tanda dia ikut mati bersama dengan Kristus. Yesus mati bagi dosa dia. Dikuburkan bersama dengan Kristus, kemudian dibangkitkan. Kalau dia jadi pelaku ini, harusnya dia diselamatkan. Yaitu melakukan baptisan dengan pengertian yang apa? Yang benar. Dia diselamatkan. Kalau dia dibaptis dengan pengertian yang benar, dia harusnya sudah diselamatkan. Tetapi kadang orang dibaptis, dia sudah mengikuti perintah Tuhan dibaptis, ya ergon itu, dia sudah melakukan baptisan. Manusia melihatnya dia sudah dibaptis. Tetapi sebenarnya hatinya belum bertobat. Dia nggak diselamatkan ini. Gitu. Jadi tidak ada orang diselamatkan karena hukum Taurat adalah yang melakukannya tanpa didasari dengan apa? Dengan iman. Gitu. Secara perbuatan yang dilihat sama-sama bawa korban. Gitu. Sama-sama bawa korban. Tetapi korban yang satu tidak diterima, yang satunya akan diterima. Habel mempersembahkan korban karena iman. Begitu. Jadi perintah-perintah hukum Taurat itu hanyalah gambaran saja, begitu. Ya, gambaran saja. Jadi di dalam hukum Taurat tadi saya katakan hanyalah bayangan saja dan tidak ada upacara yang memang bisa membenarkan orang. Itu hanya bayangan saja. Itu hukum Taurat hanya bayangan. Hukum Taurat itu menuntun orang kepada dosa, dan hukum Taurat itu akhirnya menuntun kita kepada pertobatan. Begitu. Pertobatan setelah orang tahu diri dia orang berdosa, ya kan, baru orang bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa orang menyadari diri dia sebagai orang berdosa, maka dia tidak membutuhkan juru selamat sebenarnya. Kalau dia nggak menyadari dirinya adalah orang berdosa yang akan dihukum, yang akan masuk neraka, yang tidak bisa menyelesaikan dosanya, maka orang tersebut tidak mungkin bisa bertobat. Karena dia tidak perlu juru selamat.
Diperlukan hukum Taurat untuk menuntun orang kepada pertobatan, kepada iman, kepada Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi Daud sendiri bersaksi demikian kalau kita membaca Mazmur pasal 143. Mazmur pasal 143. Ini Daud. Dia menulis Mazmur ini. Ayat 2, saya akan membaca. Mazmur 143 ayat 2. Janganlah berperkara dengan hambamu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Jadi kalau mengharapkan kebenaran dari diri kita, tidak ada yang benar. Begitu. Hukum Taurat diberikan untuk menyatakan bahwa kita bukan orang benar. Hukum Taurat diberikan untuk menyatakan bahwa kita memiliki dosa. Kita memiliki dosa dan kita memerlukan juru selamat itu. Jadi yang menarik di sini adalah Roma 2 ayat 13 ini adalah mereka yang melakukan hukum Taurat, berarti yang menjadi pelaku hukum Taurat itu, yaitu yang melakukan hukum Taurat sesuai dengan pengertian yang benar, melakukan hukum Taurat sesuai dengan kehendak Tuhan. Hukum Taurat itu. Hukum Taurat bukanlah cara untuk keselamatan. Tetapi hukum Taurat diberikan untuk menuntun orang kepada dosa. Rasul Paulus sendiri menjelaskan kembali nanti di Roma pasal 3. Roma pasal 3 kita membaca. Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal Orang mengenal dosa. Nah, maunya Tuhan kita itu bukan hanya ergon. Jadi melakukan kegiatan rohani ya memang dilihat, tetapi maunya Tuhan adalah kita betul-betul menjadi pelaku gitu. Pelaku. Gitu. Pelaku firman itu pasti menjadi ergon gitu. Tetapi yang hanya ergon itu belum tentu jadi pelaku. Begitu. Jadi pelaku firman itu yang dikehendaki Tuhan. Kita mengampuni ya betul-betul mengampuni gitu. Kita tahu karena Tuhan mau kita mengampuni orang lain gitu. Betul-betul ya kalau sudah mengampuni kita tidak mengingat-ingat lagi gitu. Nah, di dalam jemaat pun kita mempraktekkan itu. Kalau ada anggota jemaat yang salah, mereka kemudian ditegur 4 mata dan sudah terima peteguran itu, ya sudah selesai gitu. Di belakang tidak akan diingat-ingat lagi gitu. Kesalahannya tidak akan diingat-ingat lagi. Betapapun besarnya kesalahan itu, kalau kita sudah mengampuni tidak diingat-ingat lagi. Itulah pelaku dari firman. Kalau kita dibaptis, berarti kita betul-betul bukan sekedar masuk ke dalam air, tetapi betul-betul kita di dalam iman. Ya kan? Di dalam iman betul-betul kita sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan betul-betul menggabungkan betul-betul ada begini, ada hati, ada hasrat menggabungkan ke dalam jemaat ini untuk menjaga nama baik jemaat, gitu kan, untuk bersaksi, untuk melayani di dalam jemaat.
Seperti itu. Nah, ketika kita datang berjemaat, gitu. Ketika kita datang berjemaat, berkumpul berjemaat, memuji-muji Tuhan, maka pikiran kita memang bukan di luar sana, gitu. Pikiran kita memang sedang di pertemuan jemaat ini. Ketika kita berdoa, gitu, pikiran kita juga memang ada di dalam pokok doa itu, bukan pikiran kita kemana-mana. Kepala kita bisa tunduk, tangan kita bisa dilipat, mata kita bisa dipejamkan. Tetapi kalau pikiran kita kemana-mana, itu bukan pelaku dari orang yang berdoa. Gitu. Manusia bisa melihatnya sedang berdoa, tetapi dia bukan tidak berdoa. Gitu. Dia tidak berdoa. Atau dia berdoa hanya untuk formalitas saja, begitu. Tanpa menghayati apa yang dia katakan, itu bukan berdoa. Memang dia bersikap berdoa, tetapi dia tidak berdoa. Jadi Roma pasal 2 ayat 13 dan Galatia 2 ayat 16. Itu harus dimengerti secara konteks dari ayat itu. Jadi ayat Roma pasal 2 ayat 13, benar. Orang yang melakukan hukum Taurat akan dibenarkan, itu benar. Karena yang melakukan di sini adalah pelaku yang Tuhan kehendaki. Dia melakukan dengan iman. Dia melakukan dengan pengertian yang benar. Sementara yang di Galatia pasal 2, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan. Itu adalah melakukan yang hanya memang mata manusia melihat dia melakukan. Tetapi hati dia itu tidak benar di hadapan Tuhan. Sama seperti orang di dalam Yesaya bikin persembahan yang banyak-banyak, melakukan bawa korban itu, mereka potong domba, bikin korban bakaran, mereka bikin perayaan, mereka bikin Paskah, mereka bikin hari raya Pondok Daun, mereka buat, mereka melakukan itu. Tetapi itu hanya seremonial. Ya. Hati mereka jauh dari Tuhan. Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Tuhan menghendaki kita adalah kita melakukan dengan pengertian yang benar, melakukan dengan sesuai dengan Alkitab. Kalau kita mengampuni, betul-betul mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni orang, Alkitab berkata, Tuhan pun tidak mungkin mengampuni kita. Bagaimana kita orang lahir baru yang dosanya kita sudah diampuni begitu besar, kita tidak bisa mengampuni orang lain? Itu mustahil. Itu ibarat Tuhan ilustrasikan ada orang yang berhutang banyak, tidak bisa bayar, dan kemudian Tuhan itu akhirnya memberi pengampunan. Ya sudah, jangan dibayar, bebas kamu. Tetapi dia pulang setelah mendapatkan pengampunan itu, orang yang berhutang kepada dia, orang yang berhutang kepada dia yang tidak begitu banyak, dia tagih, dia paksa, dia tidak lepaskan sampai dia harus membayar. Mendengar ini, Tuhan yang tadi membebaskan utang kita tadi manggil dia. Kalau begitu, kamu memperlakukan begitu, kalau gitu bayarlah hutangmu. Nggak mungkin kita orang lahir baru begitu. Tuhan mau kita pointes, jadi pelaku, bukan sekedar ergon yang dilihat saja, salaman, memaafkan, gitu. Sehelo sepertinya ramah, gitu. Tetapi di hatinya tidak demikian. Tuhan muak dengan perilaku demikian. Nah, di jemaat kita harus bertumbuh, dibaharui. Kita harus jadi pelaku firman itu. Ya baik, ya demikian pembahasan kita.
Ya memang ayat ini kadang jadi seakan kontradiksi, tapi kita harus melihatnya dengan baik, begitu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, baik di jemaat di sini ataupun yang mengikuti di Google Meet atau di Facebook. Silakan kalau ada. Nanti operator akan memberikan mic untuk dibacakan pertanyaannya. Begitu. Jadi jelas bahwa Alkitab memang tidak ada yang saling bertentangan. Begitu. Tidak ada yang saling bertentangan. Alkitab saling melengkapi dan kita harus melihatnya sesuai dengan konteks dari ayat itu. Begitu. Baik, ada tidak? Tidak ada di online, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, pembahasan kita ya sampai di sini. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih